Halo, sobat sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik pengalamanku saat terjadi kecemasan. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah pengalamanku saat terjadi kecemasan. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, pengalaman yang saya rasakan ya setelah kita secara fisik membaik ya, secara fisik membaik, perut sudah enakan ya, dalam artian lambung sudah baik, untuk makan apa saja juga sudah enak ya. Tetapi masih sering juga muncul beberapa sensasi yang kadang tidak kita duga-duga. Contohnya di saat kita sedang beraktivitas ya, khususnya beraktivitas di luar rumah ya, itu kadang tiba-tiba ya terjadi sensasi itu datang dengan rasa-rasa yang cukup serius ya, sehingga kadang kita harus menghentikan aktivitas tersebut. Contohnya pada waktu itu ya, saya sudah mulai bekerja ya, saya sudah mulai bekerja. Nah, kemudian di saat sedang melakukan aktivitas kegiatan, nah tiba-tiba sensasi itu datang ya. Nah, sensasi itu datang contohnya dengan rasa yang mulai kepala agak pusing ya, agak berat, kemudian di dada juga terasa berdebar-debar, nyeri, kemudian perut sepertinya terasa penuh ya, terasa penuh, kembung. Nah ini pokoknya sudah nggak enak ya. Padahal secara fisik tadinya sudah merasa sembuh seperti itu, tapi sering sensasi itu muncul. Nah ternyata setelah saya analisa itu adalah sensasi dari kecemasan. Nah kecemasan itu hadir ya karena memang kita masih trauma dengan ketakutan-ketakutan masa-masa yang lalu ya, masa-masa yang lalu ketika kita ibaratnya mau keluar rumah saja takut ya, takut kadang pingsan, takut kambuh, kemudian takut sempoyongan dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika pikiran kita masih mengingat hal itu ya, di tengah kita sedang melaksanakan aktivitas, nah itu biasa sensasi kemudian datang. Nah, itulah yang saya maksud dengan sensasi kecemasan, contohnya begitu. Nah, ini yang terpenting adalah bagaimana kita mengatasi sebagai pertolongan pertama lah ya, pertolongan pertama di saat kita eh, terjadi ya, kecemasan itu datang. Nah itu solusinya bagaimana? Nah itu
cara saya mengatasi ketika tiba-tiba sensasi kecemasan itu datang ya, contohnya dengan tadi rasa-rasa tadi ya, yang kemudian saya harus menghentikan aktivitas ya. Nah itu cara saya ya. Jadi solusinya adalah yang pertama kita tenangkan pikiran dan sadari bahwa ini hanya sensasi kecemasan yang numpang lewat. Nah, setelah kita menyadari seperti itu, maka kecemasan tidak akan berkembang lagi ya, tidak akan berkembang lagi, bahkan eh, nanti akan berhenti dengan sendirinya gitu. Tetapi kalau pikiran kita sudah macam-macam analisanya, apalagi ke hal-hal yang negatif, nah ini akan semakin menjadi. Jadi ketika kecemasan itu datang ya, pertama eh, kita tenangkan ya, tenangkan pikiran, kita sadari bahwa ini hanya cuma sensasi kecemasan yang sebenarnya hanya numpang lewat. Nah, dengan seperti itu nanti betul, jadi itu hanya sebentar itu sudah bisa sembuh seperti itu. Karena apa? Karena pikiran kita memang mindsetnya sudah seperti itu. Yang tadi kenapa kecemasan datang karena kita secara tidak sadar ya, secara tidak sadar itu teringat pada trauma masa-masa lalu seperti itu. Nah, oleh karena itu selain kita menenangkan pikiran ya, menyadari bahwa ini hanya kecemasan, kita juga kalau bisa ya itu berusaha melupakan melupakan, jangan merasa-rasa tentang sensasi yang dulu pernah sering muncul seperti itu. Nah, nanti kalau kita sudah bisa melupakan, nah ini akan sembuh dengan sendirinya ya. Tapi ini memang prosesnya panjang dan ini juga butuh latihan. Nah, siapapun itu akan prosesnya seperti itu fase-fasenya. Maka dari itu ya bersabarlah ya, yang masih dalam proses penyembuhan memang harus seperti itu. Oke, itu jadi solusi yang pertama ya. Tenangkan pikiran dan sadari bahwa itu hanya kecemasan. Kemudian yang kedua, kita lakukan pernafasan ya. Lakukan pernafasan supaya rileks ya. Ketika terjadi kecemasan, badan kita ini tegang ya. Tegang, napas pendek ya, berdebar-debar seperti itu. Maka supaya rileks, kita lakukan pernafasan. Pernafasan diafragma, yaitu di antara dada dan perut ya. Itu ini yang paling baik, seperti kita menyanyi lah, itu pernafasan diafragma ya. Nah, kalau itu belum terlatih, tidak bisa ya pernafasan perut lah, agak ke bawah nggak apa-apa ya, dengan ciri-ciri perut itu mengembang dan mengempis ya. Nah, itu biasa kalau saya itu uh, melakukan ya, jadi kita ambil uh, udara lewat hidung 4 hitungan ya. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tahan sebentar, kita keluarkan 6 hitungan lewat mulut. Nah, seperti itu sampai 6. Itu lakukan berulang kali sehingga nanti akan yang tadi tegang di seputar dada sini ini akan rileks ya, akan rileks, tidak tegang. Nah, akhirnya nanti kecemasan juga sedikit berkurang itu. Jadi lakukan pernafasan secara berulang seperti itu. Kemudian setelah itu ya, ini juga untuk supaya lebih tenang lagi ya, lebih tenang lagi, kita minum ya, minum air hangat biasanya. Minum air hangat, air putih bisa, mungkin teh juga boleh ya, yang penting hangat. Nah, kita minum ya pelan-pelan sampai ya 1 gelas lah kalau bisa, itu dihabiskan 1 gelas. Nah, itu nanti akan lebih tenang. Nah, setelah akan lebih tenang, kemudian langkah yang selanjutnya ya, ini
kita bisa juga sambil kita oleskan minyak angin ya. Seperti saya kalau bergian ya di rumah pun itu selalu saya siap itu minyak angin ya. Minyak angin ketika ada rasa-rasa sensasi mulai datang, biasanya saya mulai menghirup minyak angin. Kemudian ada bagian-bagian yang saya gosok ya, biasanya bagian leher, kemudian kepala sini. Itu juga akan mengurangi kecemasan. Jadi pokoknya ada rangsangan-rangsangan yang baru lah, itu akan merubah suasana ya, akhirnya sensasi kecemasan itu akan berkurang gitu. Nah, selain itu ya, ini juga usahakan supaya nambah rileks lagi ya setelah kita olesi minyak angin. Kemudian juga bisa makan makanan ringan gitu. Ini juga untuk menggerakkan organ pencernaan lah, pencernaan di dalam supaya aktif, tidak tegang. Ketika tadi terjadi kecemasan, ini memang semua organ tubuh ini tegang itu, tegang. Nah, setelah seperti itu, ya kita makan makanan ringan yang ada lah, yang ada itu apa? Ini hanya sekedar untuk mengalihkan rasa ya, dari rasa cemas ke rasa enaknya makanan seperti itu, sehingga nanti tidak fokus ke kecemasan gitu. Nah, itu sudah saya buktikan itu ternyata juga sangat membantu seperti itu. Nah, setelah itu kita tetap santai ya, tetap rileks supaya tidak semakin tegang tapi malah semakin rileks. Nah, setelah itu kita lakukan lagi ya gerak tubuh. Gerak tubuh ini juga menghilangkan kecemasan. Gerak tubuh contohnya yang selalu saya lakukan ini pertama gerak kepala ya. Biasanya kepala selalu saya gerakan begini, begini ya, terus ke belakang, ke depan, terus saya putar begini gitu. Dimanapun tempat itu begitu. Nah, ini akhirnya menjadi agak sedikit plong ya. Ini yang pertama ya. Juga bisa gerak tangan ya. Tangan ini bisa bisa diginikan ya, ginikan. Ini juga akan lebih mengurangi kecemasan jadi plong. Terus termasuk tubuh kita, kadang kita puntir seperti ini ya. Ini kalau misalnya sedang duduk di mana nih, itu kita lakukan saja seperti ini. Termasuk diginikan ya, gini. Nah, ini juga akan menjadi ada suasana baru, akhirnya menjadi rileks, tidak tegang, dan nanti kecemasan akan hilang dalam waktu yang singkat itu seperti itu ya. Kemudian juga gerakan kaki biasanya ya, kaki kita gerakan-gerakan dan kalau memungkinkan ya sekalian untuk jalan saja ya. Jalan ya tidak jauh-jauh lah, di sekitar situ aja, di sekitar ruang itu. Pokoknya ada gerak itu. Kita lakukan jalan seperti itu. Nah, setelah itu biasanya sudah ada perubahan ya, yang tadinya gemeteran, tadinya berdebar-debar, tadinya pusing-pusing, ini sudah mulai ada perubahan suasana baru gitu. Nah, kalau seperti itu juga masih belum reda, nah ini biasanya saya lakukan yang terakhir yaitu tiduran atau rebahan. Ini lebih rileks lagi ya, karena seperti kita istirahatkan itu. Nah, kalau bisa tidur sekalian juga nggak apa-apa, itu seperti itu. Nah, nanti ya kurang lebih 30 menit lah biasanya ketika kita bangun dari tiduran itu biasanya sudah agak fresh gitu. Jadi kecemasannya sudah hilang. Nah, selama tiduran kita juga sambil ya istilahnya mendekatkan diri lah ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mungkin berdoa, mungkin berzikir, mungkin apa ya, membaca suratan-suratan ayat-ayat suci itu juga bisa ya kita lakukan seperti itu. Selain itu juga kita
selalu bersyukur, selalu sabar ya, selalu sadar dengan kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki, serta kita harus ikhlas menjalaninya, bahkan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon untuk segera disembuhkan. Oke teman-teman ya, jadi intinya begitu untuk mengatasi saat terjadi kecemasan. Jadi sebagai pertolongan pertama yang saya lakukan itu seperti itu. Oke, terima kasih, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.